Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk hadir di majlis dan tempat yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di sini membuahkan hadirnya kita kelak di sana di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alayhim ad-dillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ قلتم, dan ketika kalian wahai Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak sabar, tidak tahan, ala ta'amin wahidin, atas makanan yang satu menu, manna salwa. Kalau pagi dikasih manna, kalau sore dikasih salwa. Makanan satu menu, mereka gak tahan, gak sabar. Fad'u lana, maka doalah engkau wahai Nabi Musa, lana untuk kami, rabbaka kepada Tuhanmu, mintakan kepada Tuhanmu, yukhrij lana mimma tunbitul ardh, agar Tuhanmu mengeluarkan untuk kami dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, yang bumi itu menumbuhkan sesuatu tersebut, mim baqliha, dari sayur-mayurnya, wa qithaiha, dan mentimunnya, wa fumiha, bawang putihnya, ada yang mengatakan gandum, wa adasiha, kacang adas, kacang-kacangan itu, wa basaliha, dan bawang merahnya. Request nih yang ceritanya Bani Israel. Qala, maka berkata itu Nabi Musa, atabdilun, apakah kalian ingin menggantikan alladhi huwa adna, makanan yang ia itu lebih rendah, billadhi huwa khair, dengan makanan yang lebih bagus. Manna salwa itu lebih tinggi, lebih bagus. Apakah pengen kalian ganti dengan makanan yang lebih rendah? Ihbitu misran, masuklah kalian, pergilah kalian misron,
ke kota. Fa inna lakum ma sa'altum, maka sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimud dhillatu wal maskana, akhirnya wa duribat dan dijadikan alaihim bagi mereka Bani Israel ad-dhillatu, kehinaan, wal maskanatu, dan kemiskinan, kekurangan, wabau, dan mereka kembali bighadabin, dengan membawa murka minallahi, dari Allah, karena tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang banyak dari Allah itu. Mereka dimurkai oleh Allah. Dzalika bi'annahum, itu semua sebab sesungguhnya mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, mengkufuri ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqqi, dan mereka membunuh para nabi tanpa dasar yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu semua sebab ulah maksiat mereka dan mereka melampaui batas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menceritakan saat Bani Israel mereka sudah bosen dikasih satu menu makanan manna wassalwa yang turun dari langit, yang langsung diberikan oleh Allah ketika mereka berada di Sohrotih, padang pasir gurun Saharatih, yang mana sudah dibahas mereka berada di situ sampai 40 tahun. Nah, mereka bosen dikasih rizki dari Allah, tinggal makan. Mereka akhirnya merasa bosan dengan nikmat Allah tersebut. Terus mereka meminta kepada Nabi Musa agar diberi rizki dari tetumbuhan yang tumbuh dari bumi. Yes, tadi itu yang disebutkan sayur mayur dan lain-lain. Padahal manna wassalwa itu adalah makanan yang istimewa, yang mana dulu mereka ketika ada di Mesir ibaratnya itu jarang atau bahkan tidak pernah makan yang namanya seperti manna wasalwa yang rasanya madu, susu, daging. Manna salwa kan itu menu-menu yang dimakan oleh orang-orang kaya aja. Dulu mereka di Mesir dijadikan budak, mereka makannya ya sayur-sayur, tumbuh-tumbuhan seadanya. Sedangkan orang-orang yang mengikuti Fir'aun, para orang-orang kaya di Mesir sana itu makannya daging dan seterusnya. Mereka dikasih nikmat makanan yang dimakan oleh orang-orang kaya dulu. Ketika mereka masih ditindas, malah mereka bosen request, padahal itu kan ulah mereka sendiri. Ya nek bosen mangan sih manusiawi, tapi kan itu manna salwa itu rizki yang datang langsung dari Allah. Padahal mereka sudah banyak melakukan pelanggaran, tapi masih dikasih rizki yang langsung datang dari langit. Manna salwa itu, kalau manna kan kayak salju kemarin, kayak tepung rasa madu campur susu dan seterusnya sudah diterangkan. Salwa burung, ada yang mengatakan burung puyuh, ada yang langsung datang mateng dan seterusnya sudah dibahas. Itu rizki yang langsung datang dari Allah, mana salwa itu. Seharusnya mereka tahu diri sudah pelanggarannya banyak, dikasih rizki istimewa yang langsung datang setiap pagi dan sore, ditambah kemarin air yang begitu jernih yang keluar dari batu itu. Harusnya mereka bersyukur itu, malah macam-macam. Musa, nggak sabar kami ini, bosen, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, menunya ini tok. Seakan-akan mereka ini kayak orang nggak punya dosa ya. Request makanan seenaknya sendiri. Rumah sana neng hotel, orang yang baru, mereka ini ibaratnya kayak dihukum oleh Allah, tapi masih dikasih makanan yang dimakan oleh para juragan zaman Fir'aun, malah masih ngelunjak. Ini Bani Israel. Sampai di situ disebutkan, ini berarti menunjukkan karohatun nikmah, benci dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang semestinya disyukuri. Ini dosa ini, termasuk dosa besar ya. Apalagi sampai lanasbir was bosen,
gak sabar kami ini, gak tahan kami ini, makan ini aja. Ini namanya su'ul adab, tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak mensyukuri nikmat yang sudah begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Nabi Musa saat itu mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Bani Israel, makanan manna salwa ini adalah menunya para juragan. Kok malah pengen kalian ganti dengan menunya para budak, makan makanan dari apa yang ada tumbuh dari bumi? Karena mereka sudah ngalami itu tadi kan. Ini lebih baik. Rizki yang datang dari Allah ini lebih baik karena menunya para juragan. Kalian ini sudah banyak pelanggaran, dikasih menu juragan. Hebat ini, kemuliaan. Maka di situ kata Asy-Sya'rawi, rizki itu ada dua macam. Ada rizki yang bil asbab, pakai sebab, kita harus kerja. Yang sawit, ngurusi sawite, tanam, dagang dan seterusnya. Ada yang rizki itu bila sabab, tidak pakai sebab, tiba-tiba datang aja rizki itu. Rizki yang datang langsung dari Allah tanpa sebab kerja. Contoh, jenengan dikasih hadiah sama temennya, hadiah apalah, pas ulang tahun atau pas apa, dikasih hadiah. Atau contoh, jenengan tanpa susah payah dapat uang banyak, sa-M. Lah kok iso? Iya, warisan. Warisan kan halal, rizki dari Allah langsung datang tanpa susah payah kerja, halal. Jangan anti warisan, warisan tuh halal, sementing ngencen warisanmu. Nek warisannya tonggone direbut, nah itu repot. Rizki yang datang dari Allah itu ada dua. Ada yang harus kita cari, ada yang nggak perlu cari, datang sendiri. Hadiah, warisan dan lain-lain. Nah, kata beliau, rizki yang datang langsung itu tanpa kita kerja, itu secara ringking lebih tinggi daripada yang harus kerja capek-capek baru dapat rezeki. Dari segi rizkinya ya, bukan dari segi pahalanya. Nek pahala, oh tergantung. Jenengan nek kerja niatin cari yang halal, oh tolabul halal jihad kata Rasulullah. Cari rezeki yang halal itu seperti orang berjihad pahalanya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, man bata kalan min talabil halal bata maghfuran lah. Orang yang capek sore-sore malam istirahat capek karena kerja golek halal, niku dia bangun diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku nek cari rezeki yang halal dapat pahala ya. Tapi ya tergantung juga, nek goro-goro kerja akhirnya gak sholat ya padha wae pahalane ilang, kosong. Jadi syarat cari rezeki halal dapat pahala itu nek jogo sholat, jogo ibadah. Jangan dikai dalil, golek rezeki kan ibadah, enggak sholat, hapus ibadah. Nah ini repot nih. Tidak akan dapat pahala cari rezeki kecuali orang yang jaga ibadahnya saat bekerja. Bahkan ada ulama mengatakan kecuali orang yang dia jaga jamaah. Nek gak jaga jamaah bisa dikhawatirkan tidak dapat pahala dari kerja yang dia susah payah cari hal tadi. Sampai jamaah malah bukan cuma sholat. La ilaha illallah. Nah, rezeki secara ringking niku lebih tinggi yang langsung datang dari Allah tanpa kita susah payah. Secara ringking, nah secara pahala bisa macam-macam, tergantung wonge. Ya misal jenengan dapat warisan, terus waris itu jenengan gunakan dengan sebaik-baiknya, ya pahalanya bisa melampaui yang kerja mungkin. Kalau itu tergantung, kalau masalah pahala tergantung orangnya. Yang jelas kata beliau, ini Bani Israel termasuk orang-orang yang diberi rezeki tanpa susah payah, nggak usah kerja. Isu teko makanan, mana salwa, kayak tepung, kalau bahasa kita kayak beras teko. Sore daging, enak rasa kerja. Makanya di dalam tasawuf ini ada istilah makom tajrid. Orang yang dia nggak kerja itu sudah cukup. Kalau orang yang seperti ini lebih baik fokus ibadah. Contoh kayak santri kan tidak perlu kerja, wes cukup rezeki teko dhewe dikirimi soalnya.
Nah, orang yang seperti ini kok malah mikir pengen kerja, wah keluar saya dari pesantren males mondok, pengen kerja saya. Loh, padahal uang tiap bulan datang, orang tuanya masih nyuruh dia mondok, malah pengen cari rezeki, cari kerjaan. Nah, ini namanya orang yang nggak tahu posisi. Sama halnya ada orang sudah kaya, bin raya, belegedor juga, dipangan 7 turunan gantek duitnya. Nah, orang yang seperti ini harus fokus, waktunya full gunakan untuk ibadah sama Allah. Ya, ngecek perusahaannya, ngecek kebunnya, ngecek seperlunya. Setelah itu full semuanya untuk Allah. Tidak perlu dari pagi sampai sore ngurusi PT ini terus, padahal dipangan 7 turunan gantek. Akhirnya umurnya habis untuk bisnis-bisnis yang sebetulnya dia duduk di rumah santai ngerjakan anak buah, bisa itu, tinggal baca Quran tiap hari kayak gitu bisa. Ya. Santri atau orang yang sudah kaya raya nemen itu tidak kewajiban kerja karena dipangan 7 turunan gantek kok, lapo kerja. Kira sholat, ibadah, baca Quran, wirid, sakit-sakit, siap-siap untuk bekal ke akhirat. Nah, ini ada orang-orang yang diposisikan oleh Allah, dia ini dapat rezeki tanpa susah payah. Nah, orang yang seperti ini itu sebetulnya nikmat besar. Santri tadi itu mondok, itu nikmat besar. Gunakan waktu sepenuhnya untuk benar-benar menghasilkan ilmu. Jangan sampai malah punya pikiran macam-macam, malah putus tengah jalan. Gara-gara apa? Gara-gara dia sendiri. Orang tuanya masih dukung mondok dan ini dan itu, malah dia yang mandek. Nah, ini orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini Bani Israel dikasih rezeki tanpa susah payah, malah pengen dapat rezeki yang susah payah. Nanam dulu, ini dulu, nyirami, kalau bahasa sekarang mupuk, pengen bawang, pengen gandum, wah, malah soro loh, sengsoro. Dijamin Allah rezeki ini, malah pengen kerja capek-capek, padahal sudah dijamin sama Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Nikmat yang lebih baik, lebih tinggi, malah pengen mereka dapat nikmat yang di bawah itu. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kemudian akhirnya karena mereka itu banyak mengingkari, mengkufuri nikmat-nikmat Allah yang seharusnya disyukuri, maka mereka pun akhirnya di ayat ini diterangkan mendapatkan murka dari Allah, murka khusus untuk mereka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Bani Israel itu dapat murka besar dari Allah, murka khusus. Kalau Allah murka sama semua orang yang tidak beriman, semua orang yang maksiat, itu Allah murka, Allah nggak seneng. Tapi kalau untuk orang Bani Israel, Yahudi, itu Allah murkanya murka khusus, disetempel. Ibaratnya itu sudah jadi tanda mereka. Orang Yahudi, orang Bani Israel itu sudah dapat stempel murka dari Allah. Wis resmi, benar-benar resmi, nempel pada diri mereka kemurkaan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang Yahudi. Gara-gara apa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka maksiat, selalu mengkufuri nikmat Allah dan melampaui batas. Ini wong dihukum goro-goro kesalahan, ijek dikai makanan yang menu juragan, malah bosen kami. Kurang ajar ini. Njaluk menu-menu saenake dhewe, ngatur-ngatur dhewe. Padahal mereka bersalah. Ibarat wong di penjara ngatur-ngatur, ini makanannya kok gini sih, mbok yo sate barang ngono lho, pir sipir, ini kurang ajar, ditapuk. Ini gambaran Bani Israel itu seperti itu. Mereka ini dihukum di gurun Sahara, nggak bisa keluar 40 tahun kayak di penjara, tapi dikasih menu juragan sama Allah, malah ngatur-ngatur pengen dapat menu lainnya. Nah, ngatur-ngatur itu namanya. Nah, bukan hanya itu, mereka juga dapat murka, laknat dari Allah karena mereka wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Bani Israel itu tukang bunuh para nabinya. Nabi-nabinya ini banyak dibunuh oleh mereka. Sampai diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
kanat banu Israil fil yaumi taqtulu 300 nabiyyin thumma yuqimuna suqa baqlihim fi akhirin nahar. Mereka Bani Israel itu saking banyaknya bunuh para nabi, kan banyak itu para nabi yang diangkat oleh Allah dari kaum Bani Israel. Banyak nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Itu sampai satu hari, dalam sehari itu mereka membunuh 300 nabi. Bayangno, Bani Israel kurang ajar. Setelah itu, ketika di tengah hari mereka membuat pasar sayur-sayur dan seterusnya tadi itu yang mereka tanam, yang mereka panen itu. Jadi mereka perbuatannya sudah melampaui batas. Nabi-nabinya Allah sehari 300 dibunuh. Kenapa para nabi itu dibunuh? Ya karena para nabi itu mengingatkan mereka, dinasihati, diingatkan agar taat sama Allah, agar syukur sama Allah, agar ibadah sama Allah. Ngamuk mereka, wes tangkap, bunuh, cerewet ini, bunuh sampai 300, bayangin. Makanya orang itu kalau salah, orang itu kalau maksiat, denger nasihat kok ngamuk-ngamuk. Wah, ini sifatnya Bani Israel ini. Dinasehati biar dia jadi orang selamat malah ngamuk-ngamuk. Itu sifat daripada Bani Israel. Tidak mau nerima nasihat, tidak mau nerima petunjuk, bahkan dari para nabi sekalipun. Oh, ini nabi ini cerewet aja, tangkap, bunuh sampai 300. Subhanallah. Ini Bani Israel itu luar biasa bejatnya, luar biasa bandelnya. Nabi-nabinya Allah begitu banyak dibunuh oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ketika kita mendengar nasihat niku kan pahit nek dirungokno. Namanya nasihat itu kayak obat. Jenengan nek loro dikasih obat kan pahit. Tapi ya telano, sabar diombe terus. 1 hari 3 kali ya wis diombe, pahit, minum. Di balik yang pahit itu nanti menjanjikan kesehatan. Setelah pahit terbitlah sehat, kan gitu. Nah, wong loro ora gelem ngombe obat pahit. Wah, pahit obat iki nyakiti saya, nyiksa saya. Wis loro gak enak malah kon pahit-pahit. Ya wis, akhirnya tambah sakit, is dead gitu. Dokter ngobati, disuntik, waduh sakit, dikasih obat pahit, tapi tujuannya biar sembuh, biar bisa normal aktivitas lagi. Begitu juga para ulama, begitu juga mereka-mereka yang mengemban dakwahnya Nabi SAW. Dakwahnya para nabi itu juga dokter hati. Tapi ada orang hatinya ini sakit sombong, sakit iri, sakit ini, sakit itu penyakit semua itu. Nek sampai dibawa ke kuburan mati masih bawa hati yang kotor, wah lorone nemen niku, kena siksaan, kena neraka, tambah bahaya. Kalau orang sakit tubuhnya, jantung ini itu paling mentok dia mati, selesai. Jantungnya hilang, sakit jantungnya hilang, sakit paru-parunya hilang semua, sembuh sudah. Tapi kalau orang itu hatinya sakit, mati, tambah sakit, tambah ketok siksaane, naudzubillah. Nah, mereka para nabi, mereka para ulama niku dokter hati kita. Ketika dikasih obat, dikasih nasihat, kadang terasa sakit, kadang gak enak didengarkan, tapi itu justru sebetulnya kayak pil yang pahit tadi, obat yang pahit tadi, agar hati itu semakin sehat. Kalau sudah hatinya sehat, nah, dia akan jadi qalbin salim, hati yang selamat, yang mana dengan hati yang seperti itulah manusia kelak di hari kiamat bisa selamat, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, niku orang-orang Bani Israel membunuh para nabinya karena nggak terima dinasihati. Padahal para nabi itu mereka, dan juga sampai sekarang mereka para ulama yang mengemban dakwah Rasulullah itu tujuannya bukan apa-apa, ben selamat ngono tok.
ben podo-podo selamat ning donya, selamat akhirate terutama. Mereka para nabi ketika mendakwai Bani Israel bukan karena ingin dibayar. Qul la as'alukum alaihi ajra. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, aku tidak minta bayaran. Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam di Mekah sampai beliau dan sahabatnya berdarah-darah. Apakah minta bayaran? Tidak. Beliau tidak minta bayaran. Beliau pengennya selamat, menungso iki bendo selamat. Begitu juga para ulama, para orang-orang yang berdakwah, mereka dalam berdakwah niatnya bukan cari bayaran. Nek pengen bayar ndak iso, ilmu dibayar itu. Satu huruf dari ilmu sudah pernah kita terangkan berapa itu. Ndak bisa ilmunya Nabi dibayar. Lah kalau ada orang pendakwah dia niatnya cari keuntungan duniawi, itu urusan dia antara Allah. Yang jelas kalau dakwah yang dibawa oleh para nabi bukan itu yang dicari, tapi ridho Allah, ridho Rasulullah, dan gimana umat ini semakin banyak yang selamat kelak di akhirat, karena disitulah cita-cita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak umat beliau yang selamat, semakin banyak umat beliau yang hatinya bersih, semakin banyak umat beliau yang ahli ibadah, semakin banyak umat beliau yang tobat, tambah HP, semakin Rasulullah senang, semakin Rasulullah bangga. Itulah tujuan mereka, orang-orang yang berdakwah sebetulnya seperti itu. Semoga diberi keikhlasan, terutama wong sing ahli ceramah nggih. Nah niku jenengan ndongakno muga-muga diparingi ikhlas kabeh. Nah, jenengan ya padha wae nek ngrungokno ya sing ikhlas. Nah nek kiai ceramah ra enak ya aja ceramahe kok ngono ana-ana. Gerek ngrungokno ya ora ikhlas. Padha ikhlase kudune. Ikhlas-ikhlasan. Nah, ini Bani Israel mereka membunuh para nabinya gara-gara dinasihati, padahal tujuannya ben selamat malah ngamuk. Nah, kata Rasulullah itu ada manusia-manusia di kelak di hari kiamat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumil qiyamah rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun wa imamu dhalalatin wa mumatthilun minal mumathilin. Paling keras, paling dahsyat manusia nanti di hari kiamat mendapatkan siksa, rajulun qatala nabiyyan, seseorang yang telah membunuh satu nabi. Satu nabi dibunuh. Oh, itu nanti di hari kiamat paling ngeri siksaannya. Apalagi kok 300 nabi bunuh bareng-bareng, ya padha dosane kabeh sing bunuh itu. Yang kedua, al-qatalahu nabiyyun, atau orang yang dibunuh oleh seorang nabi. Ada orang dibunuh oleh seorang nabi, berarti benar-benar sudah bejat orang ini. Orang ini nanti disiksa paling besar dari kiamat. Wong sing dibunuh nabi, membunuh nabi pertama, yang kedua dibunuh oleh seorang nabi, bukan nabinya yang disiksa, orang ini yang dibunuh nabi tadi. Kemudian yang ketiga, imamu dhalalatin, panutan yang sesat, tokoh yang sesat, akhirnya menyesatkan umat. Niku juga orang yang paling besar siksaannya kelak dari kiamat. Wa mumathilun, dan mumathil niku artis yang dia diikuti maksiatnya. Oh, hati-hati, minal mumathilin, dari artis-artis semua itu. Artis yang dia membuat napa niku kemaksiatan di dalam lagunya, filmnya, dan lain-lain. Pokoknya dia ini artis tapi nggak bisa jadi panutan yang positif, panutan yang negatif. Itu termasuk orang yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan siksaan paling besar kalau dia nggak tobat. Dijajarkan dengan orang yang membunuh nabi. La ilaha illallah, ngeri. Ini Bani Israel, mereka dosanya terlalu besar, membunuh para nabi yang begitu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kesimpulan, ini wis lewat nih. Pertama, jangan kita mengikuti sifat Bani Israel yang tidak terima dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ini penting. Jangan sampai kita itu benci dengan keadaan yang ada sekarang. Wis nikmati, syukuri apa sing dikai Gusti Allah. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Di antaranya tadi itu
Jangan sampai kalau jadi tokoh, jangan jadi tokoh yang sesat. Kalau jadi artis, public figure, jadilah public figure, artis yang positif, sehingga banyak yang ngikuti untuk tambah memberi dampak positif kepada masyarakat.